Hai, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas satu HP yang ada di kelas menengah tapi mewah. Ya, HP yang dimaksud adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G yang hadir dengan segudang fitur menarik dan peningkatan yang signifikan dibandingin pendahulunya. Dan sebagai varian tertinggi di Redmi Note 13 series, HP ini menawarkan pengalaman khas HP flagship yang ada di kelas mid-range. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Jujur, kesan pertama menggenggam Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini saya ngerasa kayak nggak lagi megang HP dari seri Redmi. Tampilannya premium dengan desain minimalis dan bodinya yang kerasa kokoh dengan penggunaan material kaca di bagian back covernya. Warna back covernya ini juga menggunakan desain dual tone yang cukup unik dan berbeda dengan HP yang ada di pasaran dengan penempatan lensa kamera utamanya yang estetik. Dan kalau kalian perhatiin, lengkungan yang ada di sisi kiri, kanan, dan di bagian depan dan belakangnya juga ngebuat HP ini kerasa lebih tipis dan nyaman pas digenggam. Ketebalannya kurang dari 9 mm dengan bobot di kisaran 200 gram. Oh ya, HP ini juga dibekali dengan ketahanan yang baik terhadap air, termasuk diantaranya IP68 yang menawarkan ketahanan dalam air di 1,5 meter dengan waktu selama 30 menit. Dan untuk pilihan warnanya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini juga punya 3 pilihan warna ya. Ada Midnight Black, Mystic Silver, dan Aura Purple kayak unit yang saya punya ini. Ngomongin soal layarnya juga nggak kalah menarik nih. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini menurut saya udah bawa layar superior dengan penggunaan curved display dan jadi yang pertama juga di seri Redmi. Bahkan menurut saya kualitas layarnya ini bisa melampaui sejumlah opsi flagship terjangkau. Selain mengusung layar curved design, nggak hanya bezel di kanan kiri atasnya aja yang udah tipis, tapi juga di bagian bawahnya udah tipis di 2,37 mm. Dan pengalaman menggunakan HP ini buat dipakai nonton film streaming favorit di resolusi tinggi juga jadi lebih menyenangkan, karena gambar yang ditampilin jadi lebih jernih dan tajam. Punya ukuran layar 6,67 inci dengan jenis panel AMOLED beresolusi 1,5K yang mendukung 68 miliar warna alias kedalaman 12 bit. Nggak hanya itu, refresh rate-nya juga udah tinggi di 120 Hz dengan touch sampling rate maksimum 2160 Hz yang bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat kerasa nyaman. Buat tingkat kecerahannya ada di 1800 nits yang ngebuat saya masih bisa ngelihat konten di layar pas lagi dipakai di luar ruangan. Apalagi perlindungan layarnya sendiri udah ditingkatkan dengan Corning Gorilla Glass Victus yang aman terjatuh dari ketinggian 2 meter di permukaan keras. Sedangkan buat keamanan yang ngebuka kunci layar, display fingerprint sensor dan face unlock di HP ini punya respon yang cepat dan bisa diandelin. Overall menurut saya dengan spesifikasi dan fitur yang dibawanya, layarnya ini juga udah ngasih feel yang oke banget. Selain nawarin layar yang ideal, buat kamu yang suka nonton film streaming atau denger musik, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini udah dibekali dengan dual speaker yang terletak di bagian bawah dan atas layar. Menariknya, speaker ini ditambah dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman musik jadi lebih asik. Overall, kualitas audio yang dihasilkan cukup baik dengan hentakan bass yang cukup kuat dan suara mid-nya yang jernih. Ya, bisa saya bilang cukup memanjakan telinga lah ya. Mau main game atau nonton video jadi makin seru. Lanjut menyoal performa, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer. Dan performanya juga makin optimal dengan RAM 12GB dan jenis storage internal UFS 3.1 sebesar 512GB. Apalagi RAM-nya ini juga terbantu dengan adanya fitur memory extension sampai dengan 12GB yang tentunya ini berdampak positif ya untuk kecepatan saat akses aplikasi ataupun penggunaan secara multitasking. Selama saya pakai HP ini buat daily driver dan hampir nggak pernah muncul lag ataupun shuttering. Lanjut buat sistem operasinya sendiri udah dapat update jadi yang paling terbaru dengan Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Oke, buat tahu performanya sendiri, di sini saya coba uji performasi Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini dengan aplikasi AnTuTu Benchmark versi 10.3. Sebagai HP kelas menengah, HP ini cukup bisa nunjukin performanya dengan baik melalui hasil uji yang ada dan berhasil meraih skor di angka 777 ribuan poin.
Paduan chipset, storage, dan juga layar yang mendukung refresh rate sampai dengan 120Hz nggak hanya menarik buat nampilin konten aja, tapi juga gaming. Nah, sekarang gimana soal performanya buat ngegamenya? Di sini saya coba mainin dua game yang cukup berat dengan genre RPG dan FPS, yaitu Genshin Impact dan Call of Duty Mobile. Di game yang pertama, menurut saya game RPG ini memang ngebutuhin perangkat dengan spesifikasi yang cukup mumpuni biar bisa lancar dimainin. Nah, hal tersebut terbukti di Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini bisa ngejalanin game Genshin Impact dengan lancar di settingan grafik mentok kanan. Di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop, selama bermain bisa berjalan dengan mulus. Begitu juga di game yang kedua, yaitu Call of Duty Mobile. Main game dengan settingan grafik very high ataupun di settingan low ultra juga game bisa dimainin dengan lancar dan nggak ada kendala apapun. Selama saya mainin game ini selama 1 jam lamanya, untuk suhu HP ini terbilang stabil ya, nggak sampai overheat. Karena memang sistem pendinginan di HP ini juga cukup bisa ngejaga temperatur dalam batas wajar buat mastiin performanya dalam pemakaian jangka panjang. Oh ya, FYI, selain memang udah support dengan koneksi 5G, HP ini juga dibekali dengan eSIM yang menurut saya ini jarang dimiliki ya, sama pesaing di kelas harganya. Selain itu, Wi-Fi 6 di HP ini juga bisa ngebuat koneksi internet dengan stabil dan kencang, dan Bluetooth 5.3 buat berbagai aksesoris nirkabel biar bisa terhubung secara leluasa. Oke, sekarang kita bahas soal kameranya. Ya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini hadir dengan 3 kamera utama yang terdiri dari sensor utama 200MP dengan bukaan f1.7, punya fitur PDAF dan sudah ada OIS-nya juga. Selanjutnya ada sensor ultrawide 8MP dengan sudut keluasan 120 derajat dan yang terakhir ada sensor makro 2MP pada bukaan f2.4. Sedangkan untuk kamera bagian depannya, HP ini bawa resolusi kamera 16MP pada bukaan f2.4. Ngomongin soal fitur yang dibawa juga cukup lengkap ya, buat yang seneng ngutang-ngatik settingan white balance dan yang lainnya. Di mode Pro ini juga nggak hanya berlaku buat foto aja, tapi juga bisa switch ke mode videonya. Terus juga ada panorama, short film buat yang seneng bikin video pendek dan juga udah disediain template video sinematiknya di sini. Lanjut ada slow motion, time lapse dan yang saya suka ini long exposure yang memungkinkan kamu bisa memotret buat mendapatkan efek jejak dari benda yang bergerak dengan satu klik aja. Di mode ini ada 6 pilihan mode long exposure yang bisa disesuaikan pas lagi memotret. Ada moving crowd, neon trails, oil painting, light painting, starry sky, dan stars trail. Ya, seperti yang saya udah bilang di awal tadi, kamera utama dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini dibekali dengan sensor besar 200MP. Nah, yang saya suka di sini, buat mengaktifkan fitur 200MP-nya, Xiaomi juga udah nyediain shortcut khusus di tampilan UI kameranya, biar penggunanya lebih mudah saat menggunakannya. Fitur kamera 200MP-nya ini juga udah mendukung pembesaran sampai dengan 2 kali zoom. Overall, saya merasa cukup puas saat memotret menggunakan fitur kamera 200MP ini. Hasil gambar juga terlihat detail dengan baik walaupun setelah melalui proses cropping. Selain itu, kamera Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini juga dibekali dengan fitur 4 kali lossless zoom yang bisa menangkap objek jarak jauh dengan detail. Hasil reproduksi warnanya juga tergolong vivid dengan hasil yang relatif tajam dan punya dynamic range yang oke. Dan di kondisi low light-nya, sensor utama Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini juga cukup bisa diandelin meskipun tanpa mode malam sekalipun. Overall, menurut saya HP kelas menengah dari Xiaomi ini cocok buat kreator yang mau mulai berkarya lewat foto ataupun video. Ya, bisa dibilang HP ini one stop solution lah. Selain kualitas kameranya bisa diandelin, aplikasi editing bawaan foto dan videonya juga udah cukup lengkap. Bahkan Xiaomi juga nyediain berbagai preset warna edit foto dan video di sini. Oke, sekarang langsung kita lihat hasil foto dan videonya dari kamera Redmi Note 13 Pro Plus 5G kayak yang berikut ini.
ini adalah hasil perekaman videonya menggunakan kamera depan dengan resolusi 1080 pixel 60 fps. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih sama hasil kualitas videonya? Dan untuk suaranya terdengar jelaskah atau enggak? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Buat daya tahan hidupnya sendiri, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang terbilang standar dengan 5000 mAh. Tapi yang membuatnya unggul dari pesaingnya adalah dukungan 120 watt hypercharge dengan adaptor dan charger khusus yang udah tersedia dalam paket penjualannya. Nice. Dengan hal tersebut, memungkinkan HP ini bisa keisi penuh dari kondisi 0 sampai 100% dengan waktu di bawah 20 menit aja. So guys, menurut saya Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini adalah smartphone yang sangat menarik buat kamu yang lagi nyari HP dengan performa tinggi, kamera berkualitas dengan resolusi besar, dan fitur yang lengkap. Meskipun harganya tergolong tinggi untuk kelas menengah, tapi HP ini menawarkan nilai yang sangat sepadan dengan harganya. Apalagi sekarang harganya juga udah turun di website resminya. Kalau menurut kalian gimana sama HP yang satu ini? Silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sekian buat video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.